Kita akan segera melanjutkan untuk sesi berikutnya, sesi yang kedua. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada di atas. Terima kasih. Saya bukan menduga, meyakini juga enggak. Saya memperkirakan bahwa Bapak Ibu lebih banyak tahu tentang fakta LGBT melalui media sosial dan juga literatur atau juga dari para pembicara lain. Saya bukan ahli di sini. Saya hanya orang yang suka belajar, dan cara belajar saya itu menulis. Sekarang kita melangkah ke pokok bahasa yang kedua, teologi gender dan seksualitas. Ya, itu sesuai dengan buku saya. Setelah saya menulis buku ini, saya diminta menjadi reviewer satu jurnal Q1 namanya Homosexuality. Jadi jurnal Homosexuality ya di Austria. Mereka minta saya mereview satu artikel di jurnal Homosexuality. Saya nggak tahu mengapa begitu cepat sekali sampai keluar ya. Dan hasil review saya melihat, wah, memang cepat sekali data informasi mengenai LGBT itu cepat sekali. Ya, sehingga saya mestinya harus tulis lagi dulu. Tapi sekarang kan saya banyak menulis buku yang lain, tema yang lain. Mungkin saya menantang mahasiswa, yuk nulis lagi. Ya. Sekarang kita bahas tentang teologi ya. Kita awali dengan Kejadian 1 ayat 27. Tadi doa Bapak Timotius sudah disampaikan juga kepada Tuhan tentu, tetapi menegaskan itu pengakuan kepada Allah tentang kita di mata Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, according to His image. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan ditulis ulang oleh Markus pasal 10 ayat 6, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Final. Ya. Ini Injil tertua itu Markus. Dan kalimatnya singkat-singkat sebagaimana kitabnya singkatkan. Kitab singkatkan. Sejak atau pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Bagian pertama ada 2 sesi. Saya mengajak kita memberikan Tritunggal seksualitas. Tritunggal seksualitas yang mereka sendiri create ya. Seperti identitas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Ini istilah mereka, bukan istilah kamus umum. Ini tapi dan ke depan ini akan muncul istilah-istilah yang mereka buat sendiri. Kita tidak bisa mengaminkan begitu langsung oke. Kita kritisi. Ya, ada hal yang saya kritisi. Mereka membedakan antara identitas, orientasi, dan perilaku seksual. Mereka bedakan. Mereka mengikuti pendapat para ahli bahwa LGBT itu adalah identitas seksual. Padahal menurut Alkitab identitas seksual itu hanya 2, laki-laki dan perempuan. Dan mereka mencatutnya menyebut bahwa LGBTQI itu semua adalah identitas seksual. Mamma mia ya. Ya, sempat saya sudah singgung tadi pandangan para ilmuwan bahwa ya kalau orientasi seksual kita ini ada skalanya 1, 2, 3. Ilmuwan menganggapnya itu ya masih orientasi seksual. 2 pun masih orientasi seksual. 3 dia sudah mulai menuju ke perilaku seksual, mau kepengen gitu, mulai mau melakukan, mau action, ya, mau
pegang-pegangan sesama laki-laki itu loh. Dia sudah mulai ketiga. Aduh kamu gitu ya. Dan sudah mulai pegang. Nah, keempat sudah mulai terikat. Punya special friend. Kalau 6 tuh dia rela mati demi sesamanya gitu loh. Sudah, ini para ilmuwan hasil penelitian, saya pikir ini bisa dipertimbangkan dan saya setuju. Ya, saya setuju. Ya, bahwa sesama kita yang bergumul dengan LGBT dan seterusnya ini, itu mulanya dari kadar rendah, kemudian meningkat karena banyak faktor kan. Apalagi semakin mereka disolemi, semakin mereka ditekan, semakin mereka dipinggirkan, wah, nggak ada yang tolong mereka. Udahlah, mereka terima aja. Memang saya setan kok. Kan ngomong begitu ya, nggak apa-apa. Lu gue setan, lu gue juga setan. Jadi sudah masa bodoh gitu. Nah ini kan perlu ditolong oleh gereja. Ya. Di sini dan saya pikir kalau kita masih bisa mendeteksi kekasih kita, anak-anak kita, teman kita masih di level 1, 2, ini masih mudah ditolong. Kalau di sini dia sudah mulai menutup diri dan dia mulai banyak alasan, dia mulai berdebat di sini. Kalau di sini masih please help me, dia masih terbuka loh, because dia juga masih, ya kenapa ya? Tapi kok saya kenapa ya? Ini masih sangat pertolongan. Maka itu pertolongan pertama bukan pada kecelakaan. Pertolongan pertama itu pada anak-anak yang mulai nampak gejala-gejala. Terbaca. Dan orang tua, ayah, ibu harus care. Dan juga kakak adik, kakak harus care. Gereja, guru sekolah minggu harus care dan perhatikan itu. Jangan abaikan. Guru-guru sekolah pun harus care, jangan abaikan. Bahwa kalau melihat makin berat, dan dia di sini sudah mulai berdebat. Kalau di sini dia sudah menjadi pejuang, ya sudah jadi pejuang mereka. Secara teologi ya, manusia diciptakan sebagai makhluk seksual, selain sebagai makhluk rasional, moral, sosial, spiritual. Pertama, manusia sebagai makhluk seksual yaitu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Seksualitas manusia hanya dua ya, yang berbeda namun serasi gitu loh. Yang kalau sama sudah sama tapi nggak serasi gitu loh. Laki-laki, perempuan nggak serasi gitu. Nggak ada daya tarik yang normal tuh, yang lazim itu. Yang berbeda tidak bertentang, maka sepadan. Nggak pernah. Kalau perempuan hanya sebadan, nggak sepadan. Laki-laki dan laki-laki hanya sebadan, tapi nggak sepadan. Ya, ini kita harus sama. Seksualitas manusia terdiri dari 3 aspek yang tidak dapat berdiri sendiri. Identitas betul, orientasi seksual. Ini pendapat saya menerima karena saya punya penjelasan. Identity only 2 perempuan, laki-laki. Orientasinya itu betul, orientasi. Saya orientasi ke laki-lakian lah. Orientasi saya laki-laki ya. Orientasi saya sebagai laki-laki kepada perempuan. Dan sebaliknya begitu, perempuan ke laki-laki. Identitas seksual yaitu laki-laki perempuan berhubungan dengan gambar Allah. Karena itu adalah bagian dari persekutuan manusia dengan Allah, intimasi. Jadi tidak pernah ada intimasi perempuan dengan perempuan. Hanya ada legitimasi. Nggak ada intimasi perempuan dengan perempuan. Karena God created human being, laki-laki dan perempuan untuk apa? Untuk terjadi intimasi. Ya, di sini poinnya. Jadi image of God itu juga bicara intimasi saya dengan Tuhan. God's image and my image. No, salah. God's image and saya di-created according to God's image. I have no image by myself ya. But God's image, saya ini God's, hati-hati. Saya ini God's image. No. I was created. Ya, saya diciptakan according to God's image. Jangan sembarang ngomong di teologi ya. Kalau nggak teologi ya. Iya, harus hati-hati.
Saya pun ngomongnya, kalau saya salah, saya balik lagi, ubah. Oke, ini menyangkut keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Tidak ada intimasi antara laki-laki kecuali ya manipulasi. Laki-laki dan laki-laki manipulasi. Perempuan dengan perempuan yang manipulasi. Nggak ada intimasi. Keintiman ini adalah keintiman antara laki-laki dan perempuan dengan Tuhan. Pernahkah laki-laki dan laki-laki menikah dan melibatkan Tuhan? Coba, hubungan seksual suami istri dan Tuhan. Laki-laki di mana dengan laki-laki? Hantu. Yang marah-marah, Pak. Masih sore, belum malam. Identitas seksual manusia dirancang untuk menikmati Allah melalui hubungan seksual seorang laki-laki dan perempuan. We enjoy God, bukan ingin menikmati perempuan, bukan menikmati laki-laki. Ya, saya sudah punya ceramah-ceramah juga tentang teologi seksual khusus. Teologi ya, tahun 2016 saya menulis buku Teologi Pernikahan Kristen. Kemudian sebenarnya saya punya kerinduan menulis teologi hubungan seksual suami istri. Tapi belum masih ceramah-ceramah, belum dalam bentuk buku. Ya, karena disinilah pertanyaannya. Jangan nikmati istrimu, nikmati Tuhan pada istrimu. Ini teologi seksual. Tetapi laki-laki dan laki-laki yang menikmati siapa? Menikmati sesama. Nggak ada menikmati Tuhan. Karena berbeda identitas seksual, ya, itu maka ada ketertarikan satu dengan lain, ya. Bertentangan dengan homoseksual. Nggak ada. Mereka dapat bersatu menjadi satu daging karena dua berbeda. Kok dua? Kalau perempuan dan perempuan bagaimana bersatu? Uang sama kok bersatu? Ya, bisa mengerti, ini logika saja. Perempuan laki berbeda, maka dia persatukan karena berbeda. Tapi kalau sama laki sama mau disatukan, apanya disatukan? Ya, bagi saya ini badai mengamuk. Ya, lalu keduanya telanjang dan tidak malu karena berbeda. Kalau sama, nggak tahu lagi bahasanya kan, karena berbeda. Nah, dan nggak bisa membanding-bandingkan. Nggak ada diskriminasi laki perempuan karena berbeda, bukan tidak ada pembedaan. Ini teologinya mantap. Ya, dalam enggak lah, biasa aja. Saya mikir, apa sih teologi dalam? Enggak ada tuh, tenaga dalam enggak ada juga. Ya normal saja, wajar. Nah, orientasi bukanlah identitas, melainkan hal yang lain. Kelebihan atau kekurangan saya sebut, atau kelainan fisik dan atau psikis. Sama dengan orang yang mengalami kondisi cacat fisik atau cacat psikis sejak lahir. Ini namanya disorder. Ya, saya kan punya catatan. Apa catatannya? Gak tinggi. Kan saya nggak ideal loh. Saya kurang loh, harus akui. Apa saya berontak? Enggak lah. Syukur biar nggak nyangkut. Oke. Jadi masing-masing kita punya kekurangan. Tapi kekurangan itu jangan di blow up, jangan disuburkan. Ya. Jangan diperalat juga. Hati-hati, kekurangan itu jadi senjata beralat atau jadi senjata untuk orang. Tentu manusia bukan hanya sebagai makhluk seksual laki-laki perempuan, melainkan juga makhluk pendosa. Roma 3:23, sehingga tidak ada seksualitas yang terpisah dengan dosa. Listen, tidak ada seksualitas termasuk suami istri sah. Suami istri sah tidak pernah lepas dari juga dosa. Maka perlu ada pengudusan yang seksualitasnya tidak terpengaruhi dan tercemar dosa selain Yesus Kristus, kata John Stott yang tinggal di Grogol itu. Karena itu pula orientasi seksualitas teks penciptaan.
Ya, padahal para pendukung LGBT selalu menjadikan penciptaan kan sebagai titik berangkat pembelaan mereka. Ini ciptaan Allah juga. Enggak. Harus berani berkata tidak. Ya, karena Tuhan menciptakan kita. Saya gimana? Ciptaan? Enggak. Jadi begini, Tuhan menciptakan, jangan teori penciptaan. Ya, nah ada 3 teori ya. Teori teori eksistensialisme dan teori penciptaan. Teori eksistensialisme gini, bahwa sudah tersimpan eksis, orang-orang sudah ada eksistensi. Itu filsafat. Ya, jangan-jangan anak-anak kita juga dipengaruhi dengan teori eksistensialisme. Lalu ada teori penciptaan, bahwa setiap kali manusia lahir diciptakan Tuhan. Saya nggak setuju. Allah menciptakan sekali untuk selamanya. Ya. Maka teori tradusianisme itu, Allah menciptakan penciptaannya secara terus-menerus lewat generasi-generasi. Saya juga ciptaan Allah. Tapi janganlah menggunakan kekurangan saya, lalu saya bersembunyi di balik saya ini ciptaan Allah, saya ini kurang ajar kan ciptaan Allah. Kan begitu. Nggak bisa itu. Maka lebih cocok dengan teori tradusianisme. Boleh buka buku lah. Oke. Pendukung LGBT melihat LGBT berdasarkan kejadian 1 dan 2. Padahal saya katakan tidak ada data sedikitpun. Seharusnya mereka kejadian 3 dan 4 dan seterusnya. Setelah Adam dan Hawa berdosa, maka generasi selanjutnya dilahirkan dan besar dalam konteks kejatuhan. Itulah artinya sangat besar pengaruh dosa kepada keturunan. Ya, dan ini tidak pernah dipedulikan oleh pendukung LGBT dan para ilmuwan. Cacatlah mereka. Paulus menulis sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa, termasuk benih-benih ke arah benih-benih LGBT yang ke arah perilaku LGBT. Karena itu orientasi dan perilaku seks harus dikontrol, diarahkan terus kepada identitas laki-laki seperti gambar. Identitas laki, perempuan, dan ada orientasinya, dia harus diarahkan ke identitasnya. Ini harus ke arah identitas. Ya. Saya sudah terangkan tadi. Hasrat. Nah, hasrat seksual kepada sesama sejenis ini sudah disebut benih dosa. Dia sudah 3 atau 4, 5. Karena 2 dia punya skala itu, skala sampai 6 atau 7. Dia sudah 3 atau 4, dia hasrat. Ya, kalau masih ada kecenderungan, dan dia tarik ulur, saya kok, gimana ya? Memang bergumul inside ya. Saya laki. Tapi kalau saya suka kakek-kakek loh. Ini coba ya. Ini muncul lagi gender keberapa? Bukan gender. Gender keberapa? Kalau Thailand kan 18, tambah 1 lagi. Suka kakek-kakek. Kalau dengan kakek-kakek punya suara, wah, saya langsung tenang. Hati-hati ini jangan-jangan gender. Kenapa? Ini penyimpangan. Itu karena menjalar gitu loh. Menjalar. Dan dosa itu menyebabkan orang aneh-aneh gitu loh. Ya, aneh-aneh sebagai dampak atau akibat dosa. Jadi hasrat ini sudah mulai berpikir, merencanakan, sudah ada nafsu, sudah mulai diladeninya gitu. Walaupun belum ada action, belum ada teman, belum ada pacar, belum ada sama laki-laki, belum. Tapi dia sudah mulai menghayal, membuka laptop, juga HP, dan dia mulai ini sudah hasrat. Dan hasrat dosa ini melahirkan tindakan berdosa. Rasul Paulus menulis demikian, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Karena benih dosa itu dipelihara.
saya nggak tahu ya, saya tidak tahu, tapi ini yang Tuhan perhatikan pada saya. Saya orang sistematik teologi, orang misi, bukan orang pastoral. Tapi beberapa tahun terakhir ini, case-case yang Tuhan bukakan pada saya, yaitu kasus-kasus calon hamba Tuhan yang masih teologi, hamba Tuhan yang bergumul di sini. Maka saya ditanya tadi, susah menjawab, karena ini pun pergumulan saya melihat teman-teman hamba Tuhan di Surabaya, di Medan, yang bergumul jadi pendeta, tetapi aduhai, laki aduhai, dan dia maunya kunjungan sama laki-laki, hamba Tuhan gitu. Jadi saya bilang, saya bukan orang pastoral, tapi seorang orang ngajar dan suka bermisi. Tapi itu yang diperhadapkan kepada saya. Ya, hari ini 2 kasus kontak saya. Saya sangat bergumul. Saya sampai persiapan tadi pagi ini terhenti lama karena harus jawab WA dia. Saya mengerti jeritannya gitu. Berat sekali itu. Ya, maka itu saya harap kalau gereja, ada awara gereja, hamba Tuhan, majelis punya panggilan ini, jawablah panggilan dengan serius. Ya, boleh jadi bukalah satu lembaga atau satu departemen khusus untuk ini. Ya, kamu sudah terbuka kok, sekarang nggak sembunyi-sembunyi lagi, dan perlakukan mereka secara pantas. Kayak pada waktu seorang yang memiliki orientasi seksual, homoseksual yang dikendalikan oleh pikiran seksual yang dikuasai oleh teologi queer, teologi ini adalah teologi, maka hasrat seksual itu akan mencari pemenuhannya sebagai hamba dosa dan kecemaran. Maka muncullah teologi LGBT untuk mensupport pandangan-pandangan reason, alasan-alasan. Akhirnya mereka yang sudah bergumul dengan LGBT bertahun-tahun semakin terperosok. Ya. Memang dorongan atau ketertarikan seksual bukanlah dosa dan jahat. Namun apabila ketertarikan dan dorongan seksual itu tidak dikontrol oleh teologi, oleh moral, maka ia dibuahi dengan keinginan untuk melakukan hubungan seksual sehingga mereka berorientasi, mereka yang berorientasi seksual LGBT akan sulit untuk tidak berlanjut pada berperilaku LGBT. Saya tanya, Pak, apakah mereka berorientasi seksual itu bisa berhenti? Gak bisa berhenti seumur hidup, tapi bisa dikontrol sehingga tingkatnya itu masih kecil, sudah dikontrol. Jangan besar dulu baru dikontrol. Mumpung pembuahannya ini masih kecil, dikontrol dengan disiplin tinggi. Sepanjang masa, kalau ada orang menikah dengan dia, ini panggilan Tuhan untuk suaminya atau untuk istrinya, mengontrol istrinya, suaminya dalam hal ini. Jangan bilang, kan sudah menikah. Oh no, ini apalagi yang saya sebut tadi, ada aspek biologis. Ini kromosom bawaan lagi sejak lahir. Ini nggak bisa berubah. Tapi kalau boleh, sedang mungkin masih dalam bentuk kecil ya, saya pakai, tidak ada bahasa sih tadi gitu, belum berat lah, belum besar, masih terkotak, dan pertahankan volumenya begitu. Jangan saya dan kan tak mungkin begini, tak mungkin, bukan sudah begini kembali begini kecil, sulit gitu. Ya, ini kan ya seruan-seruan yang saya baca memang sulit. Jangan remehkan. Ya. Bagian kedua, mengapa Allah menciptakan manusia hanya dalam 2 gender, yakni laki-laki dan perempuan? Why? Ini harus jawaban teologis. Ada 9 argumentasi saya secara biblical teologis mengenai mengapa laki-laki dan perempuan, bukan setengah laki setengah perempuan, bukan laki yang begini dan laki yang begitu, perempuan yang begini, bukan. Hanya only 2, hanya 2 identity, sexual identity. Ya, satu. Ini pay attention di sini. Harap ini menjadi tabungan kita. Gender laki-laki dan perempuan
adalah penetapan Allah yang maha bijaksana dan sempurna. Jangan dilecehkan, disepelekan, dan jangan direndahkan. Ya, manusia tidak segambar dengan Allah untuk maksud teman sekutu Allah. Ini tujuan tertinggi. Dia mau bersekutu dengan kita yang perempuan. Ya, dan Tuhan mau bersekutu dengan keperempuanan kita. Bukan ke perempuan laki, perempuan dan kita. Bingung lah, Tuhan tidak pernah bingung. Tuhan mau bersekutu dengan laki-laki kita. Why? Mengapa dia menciptakan laki-laki? Karena dia perlu kita laki-laki dalam hubungan dengan Allah. Bukan hubungan fisik, tapi hubungan antara ciptaan dan pencipta. Lalu yang kedua, tujuannya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menguasai bumi. Karena terkait dengan beranak cucu kan, untuk menguasai bumi. Kalau laki-laki dan laki-laki beranak anjing, ya, sorry jangan tersinggung. Kan nggak mungkin beranak. Berarti melawan maksud Tuhan. Tuhan mau kita menjadi proxy ruler, penguasa di dunia. Dengan cara apa? Mencipta beranak cucu, bertambah banyak, kuasailah anak cucu itu. Maka ini bencana dunia loh. Kalau LGBT dilegalkan sampai pada tahap pernikahan antar sama LGBT. Itulah sebabnya sama bencana dunia. Ya memang perlu waktu. Kalau mungkin bencananya besok, kita semua langsung kumpul lapangan terbuka, langsung berseru dan berdoa, puasa dan berubah. Karena masih mungkin 50 tahun yang akan datang masih kita lengah-lengah gereja kan? Karena masih lama, belum masih lama Pak, masih nunggu. Maka gereja malas untuk menyiapkan semua ini. Karena masih lama. Tunggu bola salju makin besar, akhirnya menggelinding kampung-kampung dan desa, tertutup salju. Masih jauh dia, masih 20 tahun. Dan itulah yang kecenderungan kita sekarang melihat, oh belum kok, nampak. Yang ketiga, teman sekerja Allah. Laki-laki perempuan itu adalah tangan Allah di dunia. Ini teologinya seperti ini. Ya, teman sekerja Allah. Allah tidak bekerja bersama dengan yang setengah perempuan, setengah laki-laki. Tapi yang pure. Tapi bagaimana mereka yang memang setengah? Ya tetap dilaki-lakikan. Jangan ke setengah-setengah. Kalau itu perlu ditolong supaya dia bergantung terus pada Tuhan. Kalau tanya, Pak, kenapa dia mempunyai kecenderungan sesama jenis? Supaya dia bergantung pada Tuhan. Kenapa Stefri pendek? Dia rekam ya. Supaya dia bergantung pada Tuhan, supaya nggak digantung. Jadi semuanya itu, semua kelemahan kita, kekurangan kita, ya bukan ketidaksempurnaan kita, tapi itu mengungkapkan kesempurnaan kita untuk apa? Depend on Him. Ini teologi yang seperti ini. Maka lihatlah, maka ada pertanyaan lagi kan? Nggak ada pertanyaan lagi, keterlaluan kalau dia bertanya. Ini cara pendeta untuk membentengi, ini supaya ada pertanyaan. Karena sudah selesai. Ya, oke. Natur manusia terletak pada rancangannya yang sesuai dengan gambarnya Maha Esa. Laki-laki dan perempuan disinal nilai kesetaraan dan keserasian. Tidak ada kesetaraan perempuan dengan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Tidak ada kesetaraan yang agak lain sebagainya. Dan juga saya sudah sebut tadi, nggak ada keserasian, nggak ada kesepadanan. Serasi itu karena berbeda. Tapi kalau sama, apa serasi? Sempurnaan. Ya. Tidak jalan lain, kembali pada rancangan Allah. 2. Gender laki-laki dan perempuan adalah berkaitan dengan tujuan Allah. Lagu tadi bagus ya. Bukan lagu tadi, lagu yang kita nyanyikan tadi. Bukan lip service. Purpose, ya. Purpose. Karena manusia diciptakan sesuai dengan rancangan agung Allah, laki-laki dan perempuan, maka gender ini, laki-laki dan perempuan, berkaitan dengan tujuan Allah, bukan tanpa tujuan. Manusia mau alihkan tujuan Allah, celaka. Di sini upaya-upaya
LGBT, perilaku yang berperilaku LGBT sedang menantang Allah. Ini pemberontakan kepada Allah. Kenapa? Karena dia mau melawan tujuan Allah. Laki-laki dan perempuan, gender yang sesuai dengan tujuan Allah, dan perilaku LGBT tidak akan pernah mencapai tujuan Allah, bahkan tenggelam, gagal hidup. Salah satu tujuan Allah, gender laki-laki dan perempuan adalah hubungan seksual. Ini tujuan Allah. Manusia melakukan hubungan seksual sebagai gambaran keintiman manusia dengan Allah. Baiklah kita menjadikan manusia kita, karena Allah Bapa Roh Kudus sudah intim. Keintiman Allah Tritunggal itu menjadi gambaran keintiman suami istri. Dan ini tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan. Jadi kalau hubungan seksual di luar suami istri bukan tujuan Tuhan, tujuan hantu. Tujuan Tuhan itu tujuan melalui, maka Allah memberkati laki-laki dan perempuan itu berkat dulu. Ada kalimat yang saya baca tadi di kejadian itu kan. Tujuan penciptaan dunia dengan segala isinya berkaitan dengan tujuan khusus pencipta manusia, tujuan khusus gender laki-laki dan perempuan, pernikahan, hubungan seksual, dunia, manusia, pernikahan, keluarga, kembali ke dunia ini. Ini providensi Allah berlangsung melalui laki-laki dan perempuan. Tidak ada providensi Allah tidak ada kaitan providensi Allah dengan LGBT. Hanya laki-laki dan perempuan. Tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, tujuan itu kemuliaannya. Bawalah anak-anakku laki-lakimu dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Ini alasan biblical, ini alasan teologis yang nomor 5, biblical di bawah. Laki-laki dan perempuan, bawalah dari ujung-ujung bumi. Bawalah. Untuk apa? Untuk kemuliaanku. Maka tidak pernah ada maksud LGBT untuk kemuliaan Tuhan. Ya, tapi itu kemuliaan setan. LGBT tidak berhubungan dengan kemuliaan Tuhan. Beritakan ini, sampaikan, supaya mereka bukan terjatuh, sadar. Lebih lanjut lagi, tujuan tertinggi manusia dalam Westminster Catechism adalah memuliakan dan menikmati Allah. LGBT tidak dalam tujuan ini menikmati Allah, memuliakan Allah. Impossible. Tujuan laki-laki dan perempuan dalam setting pernikahan adalah memuliakan dan menikmati Allah dalam hubungan, diantaranya seksual, relationship, termasuk menikmati karya Allah menciptakan manusia melalui keturunan sebagai buah hubungan seksual suami istri, laki-laki dan perempuan. Inilah kelengkapan keutuhan, ya. LGBT selain tidak sesuai dengan rancangan, ya, nggak sesuai alat kawin, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan, yaitu prokreasi dan intimasi dengan Allah. Ini yang penegasan. 3. Laki-laki dan perempuan mengungkapkan kesatuan yang sesungguhnya. Ya. Dua gender yang berbeda, yakni laki-laki dan perempuan, bertujuan untuk bersatu. Saya sudah singgung tadi, hubungan seorang laki-laki dan perempuan dimanifestasikan secara penuh dalam pernikahan menjadi satu. Kejadian 2 ayat 24. Menjadi satu, ya. Tidak ada kesatuan yang sesungguhnya selain kesatuan seorang laki-laki yang adalah suami dan seorang perempuan yang adalah istri. Ini adalah kesatuan yang sesungguhnya. Saya akrab dengan 3 anak saya perempuan lagi semua, tapi kesatuan saya dengan mereka tidak sesungguhnya. Kesatuan saya dengan sesungguhnya hanya dengan istri. Kesatuan saya dengan mama, I love my mama. Tapi kesatuan saya dengan mama tidak sesungguhnya. Kesatuan yang sesungguhnya itu
hanya saya dengan istri. Mau sesayang-sayangnya kita pada orang yang kita sayang, tapi hubungan kita dengan sayang-sayang itu nggak ada hubungan yang sesungguhnya. Di sini teologi pernikahan. Dan kesatuan ini bertujuan untuk kesatuan bersama Allah. Ya, makin dalam, makin kuat lagi. Bukan hanya bersatu kesatuan, tapi kesatuan bersama Allah. Tidak ada kesatuan antara laki-laki, perempuan, apalagi bersama Allah. Nggak ada. Nothing. Hubungan apapun, termasuk pasangan LGBT, tidak pernah mencapai kesatuan yang sesungguhnya. Mau bilang, kami cinta Pak, betul Pak, kami saling, sungguh mati. Nggak sesungguhnya. Ya, nggak sesungguhnya. Karena jiwa laki dan jiwa hanya berpadu dengan jiwa perempuan. Jiwa laki dan jiwa perempuan, jiwa perempuan dan perempuan nggak cocok. Jiwa laki dan laki-laki nggak cocok. Tubuh laki dan tubuh nggak cocok. Nggak cocok itu loh. Semuanya nggak cocok. Dicocok-cocok dong. Ya. Jadi dia cekcok. Hai Pak, daripada saya yang perempuan, saya cekcok terus. Tak apa-apa cekcok terus daripada sesama laki yang nggak cocok. Pilih cekcok atau cocok? Saya suka cocok, cekcok daripada nggak cocok. Ayo pikir. Saya lebih suka cekcok dengan istri daripada cocok. Tubuh nggak nyambung itu. Pakai mur manapun nggak cocok. Coba, udah kasar saya ngomong ini. Ya, wah nggak cocok. Jiwa pun. Mama Mia, jiwa apa itu ya? Laki-laki. Lihat tembok, sejiwa dengan tembok. Kan nggak mungkin gitu. Nggak setrum gitu. Nggak ada electricity. Nggak ada gitu loh. Kenapa? Karena memang ini perkembangan daripada penyimpangan. Kesatuan laki-laki dan perempuan adalah kesatuan yang sesungguhnya dan utuh. Bukan hanya kesatuan fisik bersetubuh, melainkan kesatuan jiwa, emosi, mental, cara pikir, dan rohani. Dan LGBT, nothing, santai sitting. Kesatuan ilahi yang dibuat oleh Allah. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena persatuan ini juga adalah persatuan dengan Allah. Kesatuan dengan Kristus memang. Dan tidak ada persatuan suami istri, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, tidak ada persatuan. Jadi bertentangan dengan Alkitab. Sangat menyedihkan. Tidak ada kesatuan yang dijelaskan seperti ini mengenai LGBT. LGBT bukan kesatuan yang sesungguhnya dan tanpa kesatuan dengan Allah. 4. Laki-laki dan perempuan adalah hubungan seksualitas yang indah, namun dosa merusaknya. Ini pun kita harus aware, harus tahu, paham. Tidak ada hubungan yang sungguhnya antara ciptaan dan saya selain hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan, dan tidak ada hubungan manusia laki-laki dan perempuan selain hubungan mereka dengan Allah. Inilah letak keindahan hubungan ini. Beauty. Sayangnya iblis mengubah keindahan ini dengan keindahan yang menyimpang semu, yaitu menjadi seperti Allah. Akibatnya kehancuran hubungan suami istri, termasuk ekses-eksesnya. Hubungan seksualitas LGBT adalah keindahan yang menyimpang atau semu, keindahan dalam dosa dan kuasa iblis. Tidak seorang pun yang seksualitasnya bebas dari pengaruh iblis. W. Stott menegaskan manusia selain sebagai insan seksual juga sebagai insan pendosa. Karena itu seksualitas menjadi percabulan, persinahan dan kecemaran. Seksualitas telah kehilangan keindahannya, keindahan yang sesungguhnya, dan manusia terus mencari keindahan. Namun yang manusia peroleh hanya kekosongan. Semakin manusia mencarinya, semakin manusia terhisap dalam lumpur. Di antara yang lumpur perilaku LGBT, terperosok jatuh ke dalam dan berusaha keluar dan tidak ada kekuatan. Akhirnya stres dan semakin hancur dan inability. Hanya God's grace, hanya anugerah Allah yang mencari keluar
orang-orang yang sudah terproses jauh ke lumpur dosa. 5. Laki-laki dan perempuan adalah pasangan yang sepadan. Banyak kata sepadan, seiman. Namun sesuai dengan konteks, kata sepadan ini sebenarnya sepadannya itu para laki-laki perempuan. Kenapa? Karena tidak ditemukan bahwa Adam ini sepadan dengan binatang. Kan gitu. Adam tidak sepadan karena ini Allah mencari yang sepadan dengan Adam, binatang pun satu pun tidak ada. Lalu Allah membangun satu perempuan. Maka kesepadanan di sini adalah sepadan laki-laki dan perempuan. Perempuan-perempuan nggak sepadan, laki-laki dan laki-laki nggak sepadan. Perempuan dengan anjing nggak sepadan, laki-laki dengan tembok nggak sepadan. Nggak ada yang sepadan. Perempuan dan mertua nggak sepadan, ayah dengan anak nggak sepadan. Hanya laki-laki dan perempuan dalam setting pernikahan Allah disatukan oleh Allah. Ini ya luar biasa, teologi sangat-sangat menggairahkan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 18. Manusia berkata, inilah dia, tulang dari tulang, bukan tulang belulang, tulang dari tulangku. Ini bukan tulang Medan ya. Dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari perempuan. Nah, amin. Setan kalau. Dari diambil dari laki-laki. Jadi nggak ada diambil perempuan, laki dan laki-laki, tapi diambil dari laki-laki. Inilah memang hanya dua jenis saja, dua gender. Laki-laki tidak menemukan penolong yang sepadan dengan semua binatang, karena itu Tuhan menciptakan seorang perempuan. Laki-laki dan perempuan hubungan eksklusif, berbeda jenis kelamin tapi eksklusif. Wow. Perempuan mendampingi suaminya dengan feminitasnya yang diberikan oleh Allah, dan laki-laki mendampingi istrinya dengan maskulinitasnya. Mama ingat kuliner. Maskulinitasnya dirancang oleh Allah. Jadi kemaskulinan dan kefemininan itu ciptaan Allah. Bagaimana kalau maskulin ke femininan? Nah, itu penyimpangan atau kekurangan. Karena berbeda, maka mereka saling mengisi. Inilah arti sepadan. Tidak ada arti sepadan sesuai, cocok, serasi, harmonis pada semua hubungan laki-laki dengan perempuan-perempuan. Tidak ada. Memang kita harus beritahu. 6, masih ada 3. Laki-laki dan perempuan menyatakan kesetaraan laki-laki, kesetaraan nilai dan peran penting masing-masing yang unik. Tidak ada pembedaan kecuali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya segambar dengan Allah. Ini artinya tidak ada kesetaraan antara laki-laki, tidak ada kesetaraan laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, nggak ada setara. Perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai gambar dan perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai gambar perbedaan pribadi Allah Tritunggal. Itulah sebabnya dimengerti dengan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. LGBT bukan berdasarkan perbedaan pribadi Allah Tritunggal. Ya, tidak ada kesetaraan antara perbedaan yang unik yang saling mengisi, saling membangun antara pasangan homoseksual. Selain mengungkapkan kesetaraan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, juga mengungkapkan peran yang majemuk, peran yang berbeda, yang unik, saling melengkapi. Laki-laki dan laki-laki melengkapi apa? Perempuan dan perempuan melengkapi apa? Seperti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya serasi. Ya, tidak ada peran yang berbeda atau unik antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, atau laki-laki dalam berperilaku seksual perempuan semakin tidak. Laki-laki dan perempuan adalah identitas seksual yang berbeda untuk tujuan prokreasi. Saya pikir sudah kita tahu soalnya beranak cucu ya. Kita lewat saja. LGBT tidak begitu. Tidaklah. Hawa bukan dilahirkan dari Adam, melainkan diciptakan oleh Allah. Ini yang kita lewat saja. Yang jelas, ada alasan mereka di sini. Nanti saya harap bahan ini bisa dibagikan pada peserta kalau panitia mau. Yang jelas dalam teks ini
seorang laki-laki, dan sebaliknya melainkan seorang perempuan. Hanya dengan gender laki-laki perempuan dan perempuan yang dapat mewujudkan maksud gender, yaitu tujuan Allah, prokreasi dan proksibura. 8. Laki-laki dan perempuan adalah dua gender yang diberkati oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 1-2, pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut gambar Allah, rupa Allah, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Dia memberkati mereka. Mereka siapa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dibuat serupa dengan Allah. Allah memberkati mereka dan mereka diberi nama manusia. Jangan begitu. Jadi Pak, mereka yang LGBT bukan manusia. Bukan. Jangan salah konklusi. LGBT bukan rupa apa, bukan laki-laki, bukan perempuan. Di mana berkatnya? Tidak ada. Tidak ada petunjuk mengenai berkat Allah untuk pasangan LGBT, dan tidak ada juga amanat beranak cucu. Nggak ada. Hei laki-laki beranak cucu lah. Tidak ada. Dengan demikian mereka memberontak kepada amanat beranak cucu. Itu amanat perintah Tuhan kepada semua manusia. Tapi LGBT melawan Tuhan, tidak mau mentaati perintah Tuhan. Maka itu adalah pemberontakan. LGBT bukan agenda Allah. Sekali demikian Allah tidak mengabaikan LGBT, melainkan Allah memprovidensi mereka secara khusus. Dengan cara apa? Menyelamatkan dan menyembuhkan mereka. Ya. Mereka sering PGI 2016 membuat surat pastoral. Gereja tidak boleh menganggap LGBT itu pesakitan. Mereka tidak perlu kesembuhan. Ini pendeta kurang ajar. LGBT nggak perlu dilayani konseling. Mereka bukan pendosa. Jahat sekali punya pendapat seperti itu. Ketua PGI lagi. Coba pemimpin rusak, umat bengkok. Saya marah. Marah. Karena bukan begitu. Ya, 9 terakhir. Laki-laki dan perempuan berkaitan dengan perjanjian Allah. Tuhan Allah mencipta manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan membuat perjanjian dengannya. Kejadian 2 ayat 18. Perjanjian itu, covenant itu memang diberikan kepada Adam, namun Adam adalah perwakilan semua manusia termasuk Hawa. Ya. Perjanjian ini adalah satu ikatan ilahi antara Allah dan manusia. Pertama-tama adalah perjanjian hidup. Sebab pada waktu engkau memakannya, pastilah kau mati. Maka jangan makan buah itu. Kalau kamu tidak makan, kamu hidup. Ini perjanjian hidup. Artinya, waktu kamu mentaati, pastilah kamu hidup. Karena itu perjanjian ini disebut perjanjian menuntut ketaatan. Perjanjian ini adalah satu untuk semua manusia melalui Adam dan Hawa yang menjadi asal usul semua manusia, dan perjanjian ini perjanjian hidup. Perjanjian hidup melalui Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Makia. Laki-laki dan perempuan perjanjian hidup. Terus generasi demi generasi, anak cucu dan beranak cucu, dan hidup dalam God's covenant, perjanjian Allah. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, tidak ada perjanjian. Kita suarakan kepada mereka supaya mereka, jemaat yang mempunyai kecenderungan ini, tidak jatuh, tidak jauh lagi. Dia ditolong dan berhenti. Perjanjian ini kan dilanggar oleh Adam dan Hawa. Nah, ini kemudian manusia juga melanggar. Hubungan LGBT tidak berada dalam hubungan perjanjian. Kesimpulan, semua keadaan manusia yang dalam kondisi kekurangan, keterbatasan, kelemahan, bahkan kecacatan, bahkan kematian pada waktu lahir, harus dipahami bukan hanya berdasarkan Kejadian 1 dan 2, melainkan berdasarkan Kejadian 3, 4, 5, 6 seterusnya. Apa artinya? Jangan alpakan dosa di sini. Sebagaimana ilmuwan mengalpakan dosa. Don't talk anything. Don't talk about sin if you are talking about
mengenai sains. No sin dalam sains. Dan itu diadopsi oleh LGBT. So that's why LGBT no sin. We are not sinner. Kami hanya kekurangan, kurang perhatian. Kami hanya kurang, lemah, tak berdaya. No, harus tegaskan. Semua orang telah berdosa, termasuk para pecandu sudah jatuh perilaku LGBT. Ya. Jadi jangan membela diri, kami ciptaan Allah juga. No. Manusia yang berkecenderungan LGBT sama dengan semua manusia adalah karunia Allah yang patut dikasihi dan dihormati. Namun, berkelakuan LGBT adalah pemberontakan kepada Allah yang patut dipertobatkan, dimuridkan, dan disembuhkan. Terima kasih. Saya kembali